Mbak De, Ya, kopi Mbak De. Mas Panji. Kopi apa, Mas? Kopi ireng, Kopi hitam. hitam. Dem sajen, Yang aman di lambung? yang aman di lambung. Oke. Sepi Mbak di warungnya Mbak De. Hah? Sepi Mbak De. Sepi, Mas. Mau ini Mau apa? mau promosi pakai itu internet harusnya tadinya. Oh, mau dikasih free wifi ya? Tapi nih nganu kalau pakai Menarik kuota itu. tuh boros. Wih, kok boros? Kalau pasang wifi gimana caranya, Mas? Nah, free wifi aja, nggak usah pakai internet. Caranya gimana? Nggak dikasih tahu toh. Gampang sih Mbak. Nanti... Bisa nggak dibikinin sekalian? Oh bisa. Nanti ada teman saya yang ya udah. dia jualan alat juga, Oh. makelar pokoknya. Panggilin ya? Oh siap. Tak Nanti- teleponin dulu. Mau bayar berapa tak bayar. Wis, Nganggo makanan. project geden. Tak tunggu loh, Mas. Bentar ya. Nah ini mau live streaming juga ya, nonton live streaming Mikrotik ya. Halo? Halo, Dak. Selamat malam Mas Z. Info Wah, Mas Z. selamat malam Mas De. Infonya apa ini? Info project geden Mas De. Siap. Di mana Mas Z? Ini di warung Mbok De Mas De. Oke, malam-malam kayak gini nelpon kayak ternyata ada satset project. Mas De. Siap. Jangan lupa bawa perangkat. Oh, siap. Perangkat Kebutuhannya bisa gimana? juga boleh. Kebutuhannya gimana? Kebutuhannya ini nanti pokoknya pasang wifi jalan gitu. Oh, gitu. Nah, Nanti ini ditewe udah di deket warung kok. lah pokoknya. Di warung aja ketemunya Oh, kita ya? oh. Oke, ini Udah deket, OTW ngapain lah. nelpon? Pokoknya kalau telepon ini kan nggak enak. Iya, Langsung iya. ngobrol langsung aja nanti. Oh iya, ketemu langsung di warung aja ya? Yoi, siap. Oke. Udah ketemu loh. Halo Mas. Halo. Nah, Gimana? iya kabarnya Mas? Malah yang sewa, Ini malah yang toh, punya ini warung. toh. Iya. Oh, ya wes. Kelar banget tuh. Mas, Iya. bentukannya. Tolong ya, Mas ya. Apa ini? Dibikinin wifi. Wah, ayo ini kontraknya harus jelas dulu. Tak tunggu loh, Mas. Ya itu tadi udah ngobrol sama Hitam itu. di atas putihnya itu harus jelas. Ya tadi kan udah. Oh, Oh gitu, pokoknya urusannya sama dia ya? Nanti sama dia pokoknya. Tak tunggu ya, Mas ya. Oke, siap. Jadi gimana ini? ini jadi tuh Mas. Karena Karena warung kopi sekarang itu salah nggak ada satu. pastinya. Hah? Nggak ada pastinya. Oh. Oh. Nggak ada kontrolnya. Hmm. Salah satu caranya biar rame. Selain pakai penglaris ya tuh. Nah, itu harus ada wifi-nya. Oh, ini sebenarnya bisa loh ini. Cariin penglaris dia. Pelet. Pakai air liur enggak? Oh, Wah. macam-macam nanti metodenya. gitu. Enggak. Dia nyewa booster ya. Yang pakai penting, buzzer. yang penting syaratnya gampang. Di endorse Siap. artis nanti. Ada buzzernya, dia punya akun banyak di Twitter kok. Akun botnya banyak. Jadi ini Oh. mau pasang wifi dulu. Sebelum pakai metode buzzer, kita pakai metode wifi dulu. Jadi Oh, di warung ya, itu ya, mau ya, menawarkan free wifi. Oh gitu, sama internetnya enggak? Enggak. Mahal internetnya. Jadi orang cuma nyekain connect terus Oh. ya wis gitu. Ya udah, pokoknya wifi connect gitu. Internetnya tetap pakai data. Solutif sekali Anda. Tak tinggal kulaan dulu ya. Oh ya. Oh, monggo, siap, monggo. siap. Wah, ini ditinggal nih. Ini Lumayan. ada gorengan loh, Mas. Lumayan nih. Lumayan, Mas. Ini gorengannya gorengan apa ini? Ini gorengannya tempe sama Oh, iya. tahu. Oke, jadi mau pasang wifi ya? Iya, mau pasang wifi, Mas. Di warung ini. Di warung ini. Kayaknya Ya, kira-kira ini segini kecil ya? Warungnya? Enggak kan terlalu simple loh, Mas. Malang. Simple sebenarnya. Nah, sebenarnya kan di tutorial juga banyak tuh kayak gitu. Oh iya, Mas. Kadang kalau di tutorial kan konfigurasinya
Nah, mungkin ini kita bahas dari mungkin perancangan jaringannya itu nanti kayak gimana. Oh. Sesama praktisi ilmu gaib ya gitu. Iya. Saya kan gaib jaringan. Saya Boleh. Enggak jadi. Oke, nah ini sekalian aja ya. Gimana? Saya ini kebetulan pas kesini tadi bawa masa. Wih, ada masanya. Oh, ini yang nonton banyak ini. Wah, iya. Oh. Harus dengan mata batin ini lihat. Iya, yang nonton banyak. Jadi nanti ini saya bahas, tak kasih tips. Tapi nanti sekalian ditonton sama teman-teman yang sekarang lagi mantengin kita di YouTube ya. Wah, berarti ini enggak internalan aja ya? Enggak, ini oke, biar oke. ilmunya tuh bisa tersampaikan ke halayak umum. Wis. Belajar jaringan itu mudah dan menyenangkan bukan? Bukan. Wah, Emang ini disiarin di mana, Mas? di YouTube, YouTube-nya di mana? di HP. Wah. Langsung aja ke channel YouTube Mikrotik Indonesia. Ini pasti kan udah nonton kan udah masuk ke channel kita pasti. Oh iya ya? Iya. Enggak usah diumumin Kalau ya. udah diumumin, tadi kan udah di live IG juga udah kita ngomong. Pak RT susah. Wah, sini sebagai pengayom masyarakat tuh harus diplomatis Iya, Mas. dan terstruktur gitu loh. Makanya itu kita harus memberikan solusi gimana warung ini punya wifi. Nah, makanya ini saya malam-malam datang ke sini ditelepon, wah ini spesial sekali loh ini. Ini kan kita udah lama nggak live juga. Iya, Mas. Kita Karena- udah 3 kali ya, 3 Iya. atau 4 kali ya nggak live. 3-4 minggu nggak live. Nah, ini teman-teman yang nonton pasti juga Mm-mm. kangen nih Woi. sama materinya. Oh, kirain sama saya ya, Oh, Mas. enggak lah. Ya teman-teman, selamat datang kembali di live Citra Web, Mikrotik Di Mikrotik Indonesia. Indonesia. Jadi Live seperti Kamis. biasanya di hari Kamis kita akan mulai lagi live dan kalau ada pertanyaan langsung aja di live chat Chat. ya. Wah. Nanti akan dijawab. Kalau saya nggak bisa jawab ya nanti tanya ke Mas Panji. Kalau saya nggak bisa jawab ya udah, Ya udah, pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. googling aja. Itu ya langsung aja ya. Jangan lupa juga subscribe Wah, iya, dan jangan tekan lupa tombol subscribe. lonceng ya, agar nanti teman-teman juga bisa dapat update kalau kita pas upload video tutorial. Wih, ada video tutorial juga Mas? di sini? Banyak kita Tiap udah hari bikin apa, Mas? tiap hari Senin. Wah, tiap hari Senin ya, Mas. Tiap hari Senin kita nanti upload video tutorial baru Ada tutorial baru seputar. seputar mikrotik tentu saja. Oh. Banyak konfig-konfig dari basic config, dari band management, routing, semuanya ada di situ. Bukan cuma seputar Jogja ya, Mas? Bukan. Pokoknya mikrotik lah di situ lah. Gitu. Nah, hari ini kebetulan Mas Panji tadi telepon katanya mau ada project bikin wifi. Iya, Mas. Kita ada project ini. Warungnya ini berarti. Iya, warungnya ini. Oh. Lumayan tuh, Mas. Lumayan sih, lumayan. Pandemi ada project. Lumayan lah ya. Alhamdulillah. Jadi Nggak gimana tahu. Mas ini, Mas? Perangkatnya tadi bawa tuh, Mas? Bawa ini nih. Keresekan gitu, Mas, perangkatnya, Mas. Namanya barang sampel itu ya. Luar biasa. Namanya juga contoh. Wow. Nanti kalau misalnya deal, nah nanti baru tak cariin lagi. Nanti aku punya toko yang recommended lah Wih, pokoknya. ada toko recommended ya, Mas? Ada, tapi nanti beli jangan perangkat. sekarang. Oh iya. Nanti Oke, update. oke. Nanti aja ya. Oh, pokoknya masukin produknya dulu, belinya nanti. Nanti Oke, tak kasih oke. contohnya dulu. Tapi Nah, ini di warung apa di lapas, Mas? Jangan gitu, Oh iya. menakutkan. Hmm. Nah ini, jadi kalau mau bikin wifi itu kan Mm-mm. pertama kita harus tahu kebutuhannya dulu. Oke. Baru nanti kita susun desainnya. Mm-mm. Jadi harus ada rencana Awal, awal, desainnya mau seperti apa, koneksinya mau seperti apa. kalau disingkat. Nggak usah Oh, disingkat. nggak usah disingkat Nggak usah ya? disingkat. Oke, pokoknya gitu aja. Nggak, Ada iya. rencana awal, Ada rencana jaringannya mau buat apa, kebutuhannya buat apa. Mm-mm, Oke. mm. Contohnya kalau ini warung. Mm-mm. Warung sama kantor, sama Sekolah, sekolah, iya. sama kampus sebenarnya basicnya semuanya sama. Basic jaringannya sama. Basic desainnya seharusnya Oke. sama. Tapi yang beda adalah kebutuhannya. Wah, Kebutuhannya. mantap. Misalnya kalau di warung ini kan butuh printer nggak di sini? Ya, Nggak ada ya. barangkali, Mas. Sementara belum ada. Sementara belum. Butuh server nggak di sini? Wah, sementara belum. Sementara belum. Nah, kalau misalnya kantor kan mungkin bedanya ada server, ada printer gitu. Tapi di warung itu juga ada servernya, Mas. Ada. Ada. Server informasi. Ya, itu adalah server informasi ibu-ibu RT. Jadi kalau ibu-ibu itu belanja, Iya. itu informasi warga itu ada di situ Itu semua. awal mula sosmed tercipta Nah, itu, itu Mas. ya dari ibu-ibu belanja pagi itu. Sejarahnya dari situ. Sejarahnya di situ. Jadi belinya cuma 1.000, informasi warganya dapat banyak. Banyak gitu. banget. Tanpa filter lagi. Wah, Wah, ini mulai. enggak ada hoak Nggak ada.
Makanya, jadi kalau sekarang misalnya memang warung itu butuh biar pelanggannya banyak, butuh wifi. Iya. Nah, sebenarnya yang pertama kita harus lihat dulu masalah desainnya dulu. Desain warungnya atau desain jaringannya? Desain jaringannya. Oh, desain jaringannya. Oke. Contohnya, topologi. Oh, pertama yang harus disiapin topologinya dulu. Jadi nanti kira-kira koneknya mau seperti apa, kabelnya mau nyolok kemana, pakai wirelessnya berapa, akses pointnya, terus kira-kira nanti yang datang ke warung itu berapa banyak orang kan kita belum tahu. Harus dikalkulasi dulu. Harus dikalkulasi kira-kira secara kebutuhan jaringannya itu kayak. Harus dikalkulasi secara sistematis dan terstruktur. Tuh, itu harus ada semua. Contoh pertama, kalau kayak gini nih topologinya. Wih, mana Mas? Nanti dulu. Oh, belum. Topologi. Wah. Nah, ini. Ini topologi paling simpel. Ini paling simpel ya? Paling simpel kayak gini. Oke. Di situ ada internet. Oke. Terus ada router. Oke. Router di sini itu dia sekaligus sebagai wifi access point. Oh, jadi ini router yang dia sudah ada interface wirelessnya langsung. Ada wirelessnya. Nah, di Mikrotik kan banyak ada wireless router di situ ya. Nah, contohnya kayak gini nih. Nah, ini topologi paling simpel. Ini yang paling simpel kayak gini paling ya. Jadi cuman butuh satu perangkat aja. Satu perangkat aja. Oke, satu perangkat yang dia itu bisa jadi router, jadi gateway. Sekaligus dia juga nanti jadi access point. Oke. Itu. Ini contohnya kayak gitu. Nah, yang perlu dilihat sekarang sebenarnya ada satu contoh topologi lagi. Oke. Ini tergantung dari nanti seberapa luas area yang mau jadi warungnya, cakupannya. Cakupan warungnya itu dia seberapa besar gitu ya, Mas? Apakah cuman kecil atau mungkin warung yang cukup besar? Contohnya kayak kemarin saya misalnya diminta juga untuk membuat jaringan di kantor. Oh, kebetulan kantornya Bapak. Kantornya Bapak gede. Kantornya Bapak gede. Kantornya Bapak gede. Nah, itu jaringannya juga sebenarnya basicnya sama. Itu kan cakupannya luas ya, Mas. Cakupannya luas. Bedanya di situ. Basicnya sebenarnya seperti ini. Kantornya Bapak gede itu. Bedanya kalau warung kan cakupannya kecil. Kalau kantornya Bapak gede. Nah, itu akses pointnya harus banyak. Contohnya berarti akses pointnya beberapa ya, Mas? Beberapa. Contohnya kayak topologi kita yang kedua. Topologi yang kedua. Wah. Itu. Jadi di sini ada router, kemudian baru disebarin dengan menggunakan akses point yang terpisah. Seperti itu ya, Mas? Betul. Ini kalau misalnya area cakupannya yang mau di cover, wifi-nya cukup gede. Contohnya ini. Nah, di situ ada router. Terus ada tambahan akses point tambahan di situ. Jadi nanti ini sebenarnya akses point eksternalnya itu enggak cuman satu ya, Mas. Tapi nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau areanya besar, akses pointnya ini juga bisa pasang beberapa. Kayak yang kemarin yang tak pasang di kantornya Bapak yang gede tadi, itu yang hitam itu. Yang hitam ini ya? Ini tipe apa, Mas? Kalau ini routernya? Kalau AP-nya itu WAP. WAP. AC. WAP AC. Tapi sebelum kita ke yang access point sama routernya, ini sebenarnya satu yang sangat krusial. Iya. Itu adalah internetnya dulu dari mana. Sumber internetnya. Iya, karena kan kita nggak bisa bikin internet sendiri. Semuanya pasti harus ada sumbernya. Oh iya, betul. Nah, ini di sekitar sini kira-kira sudah ada ini belum? Apa? Provider yang masuk sini belum? Wah, kalau di sini ini Mas. Ini kan masuk dekat area kota ya, Mas. Jadi di sini sebenarnya untuk sinyal 4G 4G LTE itu sudah cukup bagus. Itu sumber internet yang pertama. Bisa kan Mas pakai bisa 4G LTE? Bisa. Yang 3G udah nggak ada ya tapi ya sekarang. Wah, kalau yang 3G itu sekarang udah nggak bisa buat internetan nih Mas kebanyakan Mas. Iya. 4G bisa, LTE bisa. Atau kalau enggak ada ini enggak yang pakai fiber optik gitu. Oh, fiber optik. Fiber optik ada sih Mas. Langganan dari ISP gitu kan Mas. Yang fiber. Iya. Itu ada juga Mas. Udah masuk juga. Makanya sebenarnya pilihannya banyak. Kalau memang di sini udah masuk, tapi sekali lagi ya, ini kan karena warung. Iya, itu mungkin kita juga harus melihat dari cost-nya. Cost? Biaya operasional. Oh, saya kira QoS. Oh, bukan. Berarti ini cost COST ya? Ya, biaya operasionalnya itu. Misalnya kita kalau langganan internet yang fiber optik sebulan katakanlah berapa sih sekarang 300.000 ya? 300 ribuan. 300 ya 250 300 ribuan sama PPN gitu ya. Nah, rentangnya segitu. Nah, segitu. Nah, ini kira-kira warungnya masuk enggak biaya operasional segitu? Oke. Nanti mau dibikin gratis atau mau dibikin berbayar? Nah, itu kan tergantung. Kalau misalnya mau dibikin misalnya
beli di warung ini sebesar Rp5.000 gratis wifi. Nah itu kan mungkin bisa dimasukkan ke biaya operasional. Berarti nanti kalau ditanya passwordnya apa, beli 5.000 gitu ya? Kayak gitu. Nah kalau misalnya itu mau benar-benar digratisin dan yang biaya operasionalnya mungkin lebih kecil, itu mungkin kita bisa milih misalnya seperti LTE. Atau kalau enggak ada biasanya yang menyebarkan menggunakan wireless. Oh, yang ya, biasanya RWNet lah. Dari tetangga-tetangga sekitar gitu ya, Mas. Sekitar Oke. gitu. Berarti sebenarnya kalau kita udah dapat internetnya. Oh, monggo Mas. Saya pun di sana. Gorengan pakai topi. Wah, luar biasa. Kopi ya, bentar. Wah, ini. Makin rame ini. Oh, kita belum pasang wifi aja warungnya udah rame loh Mbak Dini. Sendiri ya? Ini penglaris kita bekerja ini. Penglaris kita bekerja ini. Sebagian besar orang tidak menyadari. Wah. Bahwa. Ya kan aku masih di kantor. Ayo dilanjut Mas. Itu ya. Ini kita tadi sampai mana Mas? Sumber internet di ya? Sumber internet. Makanya kayak misalnya kayak ini Mas Novan nih baru mampir. Misalnya tiba-tiba nanya gitu. Wah, ini ada wifi-nya enggak? Nah, itu tergantung nanti mau dimasukin biaya operasional atau enggak. Oke, berarti nanti kita juga perlu menghitung untuk yang sumber internetnya itu lebih masuk biayanya pakai yang sumber yang mana. Oke. Gitu. Terus satu lagi nih kalau kita mau milih langganan internet. Apa ini Mas? Buat ngitung tadi kan. Oh, saya kira buat gesek kartu Mas. Kan. Halo. Giliranmu. Buat ngitung Mas. Giliranmu. Enggak boleh sama. Tak cari kartu ATM dulu ya. Mesin EDC. Oh, rumit. Rumit, langit sore. Oke, sampai mana tadi Mas? Ini Sampai sumber internet. Ya. Kalau kita udah ngitung sumber internet ya kira-kira masuk apa enggak, itu nanti bisa dikalkulasi lagi. Apakah untuk penyebarannya itu mau benar-benar gratis atau mau ada biaya tambahan buat internetnya itu. Gitu ya Mas? Terus sama mungkin technical support ya. Technical support gimana Mas? Kalau misalnya nanti ada, permen narkoba ya. Eh. Bukan ya, relaksal. Oh nggak boleh ya? Wah seger banget. Nah coba tanya Mas Novan. Mas Novan ini kan becaknya online ya Mas? Saya becaknya online. Gocak ya namanya? Gocak. Gobek apa? Gocak. Gocak lucu Mas. Lucu ya? Gocak kok. Gocak ya? Gocak. Ya itu pakai tenaga surya. Oh, Surya 12. Saya kira Surya insomnia. Bukan. Monggo Mas. Nah, kayak Mas Novan ini kan sambil nunggu orderan kan pasti dia butuh wifi. Iya. Nah, ini kan kalau warungnya ada wifi ya lumayan gitu. Bisa lumayan ya. Bisa untuk lumayan. Enak banget. Waduh. Gorengan. Sekarang mahal. Pakai blue band. Wah, Buat merek. Blue Band. Ada Red Band, ada Purple Band. Blue Band itu taksi dong Mas. Taksi Blue Band. Lanjut. Oke, Ini biar kita ngobrolnya lebih santai. Ini kayak butuh gelas kecil gitu. Masih itu kecap ya. Oke, kecap asin ya. Oh gitu. Nah itu kayak gitu. Jadi tergantung kalkulasi nanti kita harus ini ke Mbok. Ini harus rembukan sama yang punya hajat dulu ya berarti ya. Oke. Nah terus yang kedua ada lagi yang tadi tengah-tengahnya ya, yang nggak terlalu mahal sama yang nggak terlalu murah. Terus mungkin dia juga cakupannya lokal itu kayak RT RW-net. Iya. Tapi nanti kita berarti butuh tambahan alat. Oke. Biasanya mereka nyediain kayak semacam CPE. Oh, Wireless perangkat CPE-nya itu ya Mas. Nah terus nanti ini saya ada beberapa contoh nih. Wih, sampelnya kresekan. Wah namanya juga sampel Mas. Oke. Nah ini contohnya adalah RP yang biasa untuk menangkap sinyal LTE. Oh, ini yang buat nangkap sinyal LTE tadi ya Mas. Berarti Sayangnya di situ nanti dia belum bisa menangkap sinyal cinta darimu. Wah. Masuk. Menangkapnya pakai OTT atau enggak? OTT. perangkat mafia kita. Oke, Aduh. jadi ini adalah perangkat yang bisa kita pakai kalau sumber internet yang mau kita ambil itu dari LTE tadi ya Mas. Monggo. Wah ini tambah rame. Wah.
Anak pang Jogja. Mas nyuwun IP address. Oh, ini IP address. Flash berapa itu? Flash ini 32, Pak. 32, jadi Satu cuma kok. satu. Ini produk baru ya, jadi ini bisa membuat kita kalau belajar jaringan jadi lebih gampang menyerap ilmunya. Gampang kebelet tipis. Iya. Tapi ini dikit-dikit ya Pak. Soalnya kalau langsung nanti wah Ini nih kalau tak minum terus aku bisa di trace road ke apa? bisa nanti pas dia udah sampai Ini sampai mana? sampai lambung nanti bisa di trace route. Terus nanti bisa ini terakhir ini mendarat di kamar mandi yang mana gitu Wah. Bisa. Nanti misalnya wah di SPBU yang depannya 34 berapa gitu bisa. Terintegrasi dengan toilet kok Bisa. ya. Itu semuanya udah bisa di tracing sekarang. 4.0 kok. IoT. Miran ini. Berapaan? Miran. Miran. Bakule mana? Bakule. Tanya bakulnya. Wah, bakulnya. Ini loh kita lagi ngobrol masalah wifi nih Pak Debio nih. Nek warung gini kan ada wifi-nya kan jadi lebih keren Seru gitu loh. Apalagi kalau misalnya wifi yang bukan internet sehat kali ya itu belum tambah rame lagi. Bukan internet sehat ya Mas. Ada bukannya ya Mas. Iya. Luar biasa. Jadi game bisa terus mencari informasi yang lain tuh Berfaedah bisa. berfaedah. Makanya kalau misalnya di daerah sini belum ada yang tadi fiber optik gitu, nah ini kita bisa Itu salah satu solusinya pakai Salah yang satu. namanya LTE tadi. pakai LTE. Berarti tadi. itu di perangkatnya kita harus nambah yang namanya SIM card apa enggak Mas? Ini ya pakai nggak bisa pakai STNK loh ya nih. Oh, harus pakai SIM ya? Iya, Mas? harus pakai SIM card loh ini ya. Oke. Ada dua sebenarnya di sini. Nanti kita bisa kayak failover gitu. Oh, failover SIM-nya itu ya Mas? Jadi ada dua. Nah jadi ini nanti tergantung sinyal yang di sini yang bagus yang mana. Tinggal nanti dimasukkan di ada SIM cardnya. Oke. Gini ya. Ngapain Mas? Beauty vlogger. Tangannya sama tangannya Mas. Beauty vlogger kayak gini. Oke. Biar bagus pemasangannya gimana itu? Ini kalau di memang alatnya sih outdoor sih Pak. Jadi nanti dipasang terus nanti di pointing di BTS gitu. Jadi Berarti nanti pas harus dia mau diarahkan ya Mas? harus diarahkan. Jadi pas dia pointing ke BTS langsung kena BTS joget-joget. Oh, BTS. Angel. Nah, ini kan harus dipasang di luar berarti ya? Harus dipasang di luar. Harus bisa lihat BTS Harus. enggak? Ya kalau misalnya ini memang sebaiknya seperti kayak wireless ya. Cuman ini kalau masih ada penghalang dikit-dikit boleh lah. Yang namanya penghalang itu kan cuma masalah usaha dari kedua belah Wih. pihak ya. Pokoknya gimana caranya melompati Gimana penghalangnya itu ya. Iya, Mas? kayak gini. Oke, ini kalau kita pakai yang LTE. Mm-mm. Nah, tapi kan kalau di sini itu udah ada fiber optiknya, Mas. Oh, ada. Ada Kan? di warung Mbok D kok. Nah, secara kestabilan link, wah, antara LTE sama yang fiber optik itu sebenarnya mendingan yang mana tuh, Mas? Ya lebih stabil yang fiber optik. Berarti lebih stabil yang fiber optik ya? Mas? Mm-mm. Oke. Kalau Anda di Jogja ya langsung aja ke Citranet. Wih, Internet ya Internet Citranet. ya Citranet. Internet ya di sana. Up. Gitu ya. Oke. Gitu. Berarti itu untuk sumber internetnya. Bisa Monggo lho, dari Pak, disambil lagi, wireless, bisa dari LTE Ada atau bisa baceman juga juga. dari fiber optik. Nah ini habis makan pecel lele tadi sama saya masih makan nasi kucing. Jadi dia tuh makannya tuh hewan-hewan semua. Oh ya ya Habis ya. pecel ya. lele nasi kucing. Karnivora lah ya itu ya. Besok macan. Sego macan. Sego macan. macan. Kebiasaan di mana, Mas? Habis itu kalau becak kan masih sering jajan cilok gajan. Oh, gajah. Jajan. Sama sego macan sekitar Klebengan. Pokoknya hewan-hewan semua gitu. Ngel. Ini. Itu ya. Soto itu ada kan soto kutot itu. Ada soto kutut. Ya, soto Taman Sari, soto Kudus. Ada aja nih. Kok Oke, nyambung Mas. tapi ya. Ini Nah, tadi gitu. sumber internetnya. Mm-mm. Nah, kalau udah dapat sumber internetnya, Mas, kan kita butuh yang namanya router. Mm-mm. Router yang bisa dipakai kalau di skala warungan, Mm-mm. itu routernya apa, Mas? Kan beda sama yang dipakai di yang kantor Bapak yang gede tadi. Yang kantor Bapak yang gede loh. Iya. Makanya Beda. kalau di warung itu routernya kira-kira pakainya yang mana? Sebenarnya ini juga yang LTE ini udah ada router. Maksudnya secara fiturnya dia LTE router lah sebenarnya. Oh, oke. Router ini LTE. Turun ke bawah langsung akses point bisa. Tapi kalau yang modelnya fiber optik kan dia harus ada modem tuh biasanya. Nah itu nanti dia masuk ke contohnya yang kayak gini.
Oh, ini salah satu contoh routernya. Ini bukan nama routernya bukan gateway training loh ya. Ini cuman label aja. Oh, ini kemarin buat sampel gateway training ya? Iya, Oh. belum tak lepas aja. Oke, ini salah satu contoh routernya. Serinya apa Mas ini kira-kira Mas? Serinya ini adalah hub AC. Hub AC. Berarti ini adalah router yang bisa kita pakai langsung sebagai access point. Langsung. Jadi nanti internet biasanya ada modem dari ISP kan. Nah, modem dari ISP nanti masuk, terus nanti kan dari modem udah keluar kabel Ethernet. Oke. Nah, nanti langsung masuk ke sini. Wis. Masuk ke salah satu portnya itu ya? Iya. Oke. Itu. Jadi langsung satu ini dia bisa mancarin WiFi juga. Kebetulan dia dual band. Oh, berarti udah Ada bisa tadi. 2,4. Ada blue band, ada Ini dual band. Dual band. Siap. masuk. Ini ada Masuk. 2,4 sama 5 GHz. Udah bisa langsung mancarin bersamaan bisa ya, Mas? Bisa, Oke. bisa. Jadi nggak perlu beli alat yang aneh-aneh lagi. Ini sebenarnya seri yang lumayan bagus. Oke. Kalau misalnya yang butuh dual band ya, ini salah satu pilihan yang dia udah pokoknya udah simpel banget lah. Langsung pakai ini dari modem masuk ke sini mancarin 2,4 sama 5. Karena sekarang kan handphone itu kan juga sudah support 5 GHz. Iya, sudah banyak yang support dual band juga. Support dual band. Nah, itu bisa 2,4 bisa 5. Dingin enggak ya? Dingin Mas sebenarnya, Mas. Bikin mie enak kali ya? Wih. Ini mie apa ini, Mas? Nganu. Oh, bikin sendiri lah. Iya, nanti kalau tak bikin Mas kalau Oh, udah iya. lapar. Ada ini apa namanya? Vitamin C juga. Oh, Nih. ini apa mereknya, Mas? Ini namanya adalah PPPoE. Nah, kenapa PPPoE, Mas? Karena dia itu asalnya adalah dari bulir jeluk. Oh, jadi PPPoE ya, Mas? Kalau Kalau nggak pakai OE. nggak pakai OE, main OA. Jadi man OA, ya, nggak masuk. Harus ada OE-nya. Kurang mantep ya. Kurang mantep. Wah, sampai mana ini? Ini ada info dangdutan Mas di sini, Mas. Info masih. Gitu ya. Oke. Ini kita didengerin banyak orang loh. Oh, Mas Novan juga menyimak ini. Gimana, Nanti Mas? mau jadi langganan warung sini kalau udah ada wifi-nya. Berarti ditembak dari becak ya, Mas? Saya itu punya Becaknya- ide mau masang wifi-nya itu di becak. Bisa. Becaknya free wifi, Mas. Becaknya free wifi kalau bisa. Internet bayar. Iya bayar. Genjotnya pakai apa kalau nggak bayar? Cuman connect wifi toh. Nggak ada internetnya. Free wifi internet Ini bayar. wifi internet. Nah, nanti kalau Mas Novan mau bikin wifi di becak, sebenarnya ada satu alat lagi yang ini belum saya bawa. Oh, apa Mas perangkatnya? Ada namanya LTAP mini. Oh, LTAP mini itu berarti perangkatnya mini ya, Mas? Oh iya. Kecil. Kecil. Bisa dibuat sensor nggak sih sebenarnya? Kalau Bisa, Pak. becak itu, Bisa. kalau genjotnya pelan, internetnya pelan. Kalau genjotnya banter, internetnya banter. Bisa, itu kan kayak lampu yang gini loh Pak, yang pakai baterai. Bisa itu nanti. Jadi dia yang genjot tuh semangat. Semangat. Pas semangat banter. Biar wifi-nya kenceng. Pas Iya. jalan aja pelan. Iya, cuma kalau mau stabil lagi sebenarnya itu bisa ngulur fiber optik. Jadi Oke. tiang gitu masukin ke becak. Ada Iya. roll-rollan di fiber optik ya di becaknya. Jalan becak itu belakangnya fiber optik nyaut gitu. Kayaknya lebih masuk akal. Nah, itu lebih masuk akal. Yang itu tadi Internetnya lebih terjamin. terjamin, iya. Pakai fiber optik. Cuman kalau mau yang ya ala-ala ya bisa pakai LTE. Lagian kan di kota LTE udah bagus lah. kenceng. Ya. Namanya LTAP mini. Itu dia udah ada dual SIM card sama ada wifi-nya juga. Oh, udah bisa langsung mancarin wifi juga ya? Mirip kayak gini, cuman dia indoor. Oh, berarti nggak usah nambah perangkat lagi. Gak usah nambah perangkat lagi. Itu kalau mau dipasang di becak. Nah, mungkin lain kali minggu depan kita bahasnya free wifi di becak. Oh, iso. Bisa. Rumit ini. Itu nanti di LTAP ini juga ada GPS-nya. Jadi kalau misalnya Mas Novan lagi ngobrol di sini, loh kok becaknya gerak sendiri? Wah, bisa ditres. Bisa Becaknya ditres. di mana? Ini di mana ini? Terus kalau misalnya kebetulan Mas Novan nanti juga jadi pegawai gitu, nanti bisa juga nanti absensinya itu pakai geofencing. Wih. itu. Jadi dari radius berapa meter, nah itu udah absen. Ya, siapa tahu kan nanti bisa jadi perusahaan becak yang terkenal. Wih. Gocak. Gocak. Go becak. Ini bakulnya gimana ya? Kok mau pesen mie aja enggak
lagi belanja tadi, Pak. Wah, ini. Mbok Di. Tapi Gimana, mau gimana? pesen nih wajahnya bola nih. Enggak, Biar cepat mateng itu, itu mau Pak. dipakai buat wajan bolik gitu Pak. Wajan bolik. Itu biar apinya itu langsung merasuk. Merasuk. Yang langsung apinya gitu ya. Live cooking. Oh, belum ada yang mau bayar ya? Oh, bayar tak ini? Bayar ini. Kayaknya gratis ya. Belum selesai kok. Nanti enggak Satu. tuno. Oh ya, itu Ini 3.000. Ya. Terus sama tahunya 1. Oke, 1.500. Ini kerupuknya dihitungnya satuan enggak? Itu nganu hitungnya per toples. Saya tadi ngitungnya sak gegem berapa ya? Wah, Ada sak gegem itu 500 sajalah. Ya udah, berapa total saya? 5.000. Nah, nanti dibayar Mas Novan ya. Oh Saya ya. Wah, lanjut ngerakit dulu. 5.000 itu berapa obelan? Pamit dulu ya. Saya muter Ya, monggo, Pak. kali. Saya kira tadi tuh kerupuknya tuh bayarnya per meter. Berapa mili kali berapa mili gitu. Pergigitan. Jadi kalau langsung bisa masuk itu cuma 500 rupiah. Oh, malah lebih murah ya? Oh iya. Kok bisa borongan gitu. Nah, itu tadi. Ini tadi yang buat routernya ya Mas. Salah Ini satu udah ada contohnya wifi-nya adalah juga. APAC. Mm-mm. Ini adalah yang di topologi pertama tadi. Mm-mm. Di mana di sini dari sumber internet bisa masuk ke router, kemudian routernya bisa langsung juga sebagai akses point. Mau megang enggak? Sini Mas, tak coba pegang. Rasanya kayak gimana sih Wah. pegang router HAPAC itu? Cuman satu yang perlu jadi catatan. Gimana Mas? Di situ kan udah ada colokan buat fiber optik ya. Yang di depan. Karena Oh, iya ini SFP ada cage-nya. SFP cage-nya. Nah, itu walaupun dia itu SFP tapi belum bisa langsung nyolok ke provider ya. Oh, jadi kalau kita langganan internet yang fiber optik, itu nggak bisa langsung SFP-nya kita masukin ke sini ya? Nggak bisa, nggak bisa. Jadi itu memang harus tetap pakai modem. Biasanya kan mereka ada kayak modem kecil gitu ya. Nah, itu harus pakai tetap itu. Jadi keluar udah Ethernet. Kenapa Mas kira-kira kok nggak bisa langsung masuk sini? Belum temenan. Oh, belum temenan ya Mas? Heeh. Jadi nggak bisa langsung masuk sini? Iya, iya. Jadi tetap harus pakai modemnya, keluar pakai Ethernet. Oke, Gitu. ini salah satu contohnya. Nah, kalau yang tadi Mas, Ngebon dulu ya. Wah. Tambah tadi 5.000. Saya masih muternya masih banyak. Wah, Alon-alon baru 3 kali. Oh. 10 kali. woi, bonmu masih banyak loh Mas ini. Ya nanti gampang. Ah ya sudah lah. Ini Mas Novanto sebenarnya tukang beca apa lagi kardio? Muter alon-alon 30 kali. Mengurangi kalori 30 nasi kucing. oke, Mas, ini tadi yang wirelessnya itu udah embedded. Udah langsung jadi satu lah Jadi gampangnya. satu, Nah, kalau yang tambah akses point eksternal tadi Mas, Ada ini. itu perangkatnya bisa pakai router ini juga atau harus pakai router yang lain Mas? Bisa, Bisa juga ya Mas? bisa. Jadi misalnya ini buat jangkau yang area sekitarnya. Terus tiba-tiba warungnya misalnya punya lahan lebih gede lagi. Ekspansi. Ekspansi. Wah, Misi monggo, Pak, monggo, monggo. misi, Pak. Monggo Pak. Monggo, Pak. Ini. Oh, ada kuning-kuningnya. Ini label aja, Pak. Oh, label. Label artinya ini kalau kuning hati-hati, Pak. Kalau hijau jalan Itu ya. Mas? jalan. Iya. Mau pesan apa Pak? Hah? Adanya apa? Mikrotik. Wah, mikrotik. Kopi? Kopi aja, kopi. BTW, ini aku bukanya susah. Maklar kok nggak tahu cara bukanya. Loh, maklar tuh cuma tahu jualan ya? Oh iya ya. Cara bukanya nggak tahu ya. Nggak tahu, itu masalah teknis. Pokoknya perangkatnya ini. Bahkan palanya ini. Pak, kopi hitam apa yang mana Pak? Oke. Nah, Yang kalau merah. selain pakai yang HPAC ini Mas, Mm-mm. misalnya ternyata routernya itu nggak butuh langsung sebagai akses point, tapi akses pointnya semuanya mau pakai akses point eksternal. Mm-mm. Itu kira-kira ada perangkat lain nggak Mas? Akses point eksternal ya, bukan outsourcing ya. Nah, Nah, ini pakainya ini. Nah, oke. Akses poinnya. ini akses Ini pointnya, akses pointnya Pak. ya Mas? Ini Pak Valen nanti kalau di sini udah ada wifi ya juga pasti langganan warung Mbok Di terus. Wah. Main game ya Pak Valen ya. Kalau langganan warung itu, Wah, positif sekali. Jadi afiliator. Wah, afiliator. Gak apa-apa, yang penting flexingnya. Ya, ini. Oke, Nah, ini adalah salah satu akses point. Ini Jadi akses selain point. bisa Kamera. pakai WAPAC, ini bisa juga pakai akses point yang ini. Ya. Bedanya kalau yang WAPAC itu biasanya pasangnya di tembok. Di tembok. Tapi kalau yang ini, yang CAP, Hmm. CAPAC, CAP itu dia pasangnya di ceiling. Di langit-langit. Di bawah meja.
Bawah Wah, meja di bisa. bawah meja juga bisa. Bisa, tapi hati-hati ya. Kenapa Mas? Ya, Enggak ya. apa-apa, ini kan kena kaki. Oh. Gitu. Ini sebenarnya sama implementasi dari sebuah peribahasa. Apa Mas? Kurang Peribahasanya paham apa ya, Mas? Pak, ya? Pasanglah mikrotikmu setinggi langit. Loh. Malah nggak bisa nyantol loh Mas Langit. Langitnya double ya. Ini paling simpel lah kayak gini. Nih. Nah, bedanya masang di langit-langit sama di tembok ada bedanya nggak? Wah, ada, Pak. Apa? Bedanya adalah biasanya kalau di langit-langit itu yang pertama adalah secara estetika. Wih. Wah, kalau kayak gini kan dipasang di ceiling kan malah kayak Lampu mati. mati. Nggak bagus lah. Kalau ini kan memang udah didesain secara apa? Ergonomis. Estetiknya itu kalau pasang di langit-langit kan keren nih, kayak smoke detector gitu kan, jadi mirip-mirip lah. Itu yang pertama. Yang kedua kan memang mungkin akan lebih efektif kalau di ceiling secara radiasi si wirelessnya, radiasi secara pancaran sebarannya itu. pancarannya. Karena ada dua hal sebenarnya, Mas. Satu, bahwa dia di atas, Betul, Pak. jadi nggak terhalang orang, nggak terhalang Betul, meja. betul. Kedua, bisa di tengah-tengah ruangan. Nah, itu bisa bagus. Kalau di tembok kan nggak bisa di tengah. Oh, Nanti yang iya, ujung iya. sana nggak dapat. Jadi kalau pakai yang ceiling di atas itu dia bisa lebih center ya Mas. Dia cakupannya jadi Cakupannya lebih juga lebar. lebih luas. Kalau ini di tembok kan, ini mungkin dia ke atasnya nggak Nggak guna, ada yang pakai. Oh. nggak ada yang pakai. Oke. Kecuali nanti ada tikus yang itu terus Pakai dia wifi. Terus yang jauh sana, misalnya ruangannya agak jauh kan, jadi yang sana juga sinyalnya jelek. Tapi itu ke belakangnya ada nggak sih Mas? Kalau ini omni sebenarnya. Oh sebenarnya dia omni. Sebenarnya Ya? omni, ya. Makanya kan jadi nggak efektif juga. Kalau ini dipaksa mau dipasang di langit-langit jadi aneh juga bentuknya kayak Secara gini. bentuk aneh. Secara gitu ya. bentuk aneh. Makanya kemudian Mikrotik membuat desain yang lebih estetik kayak gini. Nih tinggal tempelin aja. Di Itu yang sini CAPAC. sinyalnya overkill. Matang langsung tahu. Buat Iya. manasin tahu Mas. Iya, manasin tetangga juga bisa. Moga Pak Valen sambil di ngobrol-ngobrol kita, Pak. Kebetulan Oke. Pak Valen lagi slow ini nongkrong di warung Mbok Di ini. Ini tadi perkara perangkatnya antara router dengan access point yang nanti bisa dipakai. Nah, sebenarnya nih Mas, kalau tadi kan Mas Yoga itu udah sempat nyinggung, kalau di distribusi wirelessnya itu nanti bisa juga ada pilihan, tergantung yang punya warung. Iya. Mau bener-bener gratis atau mau pakai apa tadi Mas? Modelnya berbayar. Modelnya berbayar gitu ya Mas. Oke, nah kalau kita mau pakai yang modelnya itu berbayar, biar nambah penghasilan, nggak cuman beli kopi 1 cangkir, internetannya 8 jam, itu kan nggak enak juga. Oh, iya. Nah, itu gimana Mas caranya Mas? Supaya bisa berbayar. Tapi kita tanya coba ke Pak Valen ya. Nah. Ini kan contoh pengunjung. Oh iya, Kalau Pak Valen, kira-kira ada warung yang wifi gratis sama yang berbayar, mendingan mana? Bayar. oh mendingan yang bayar ya Mas? Mending yang gratis. Oh, kirain mendingan bayar bisa komplain gitu. Kalau yang gratis ya bisa pakai. Bisa komplain. Tetap komplain. Oh, tetap komplain ya? Sama aja. Karena biasanya gini, kalau wifi gratis itu biasanya makanannya mahal. Oh, Karena konsepnya gitu dimasukin ya? kosnya. Kos wifi-nya dimasukin di Dimasukin makanan. di situ. Oke. Ya tapi kan tergantung dari ininya kan. Pemilik warungnya. Tapi kan warungnya. satu kita udah ini ya dari Pak Valen. Ya pengennya sih wifi-nya gratis. Gitu ya Pak ya. Jadi pas datang ya makan sambil wifi-an. Oke. Bahkan sekarang kalau ada warung yang ada wifi-nya sama enggak, makanannya sama gitu, pasti pada milih yang ada wifi. Oh iya no, Mas. Bisa Makanya. buat sambil nugas. Kalau yang nugas. Kalau yang nugas. Bisa Nonton sambil, tadi video. kayak Pak Valen sambil trading. Wah, iya sambil trading. Oke. Luar Nah, biasa. Sebelum kita masuk ke yang berbayar tadi, Mas. Ini kan masih yang zona nyaman yang gratis. Tuh kita ada pertanyaan dulu, Mas. Emang ada? Tadi ada Q&A. Oh, ada tuh. Belum cek ya? Nah, ini ada pertanyaan dari AUWF A Walangitan. Wah, susah. Bacanya gimana itu, Mas? Yes, pokoknya Auf itu. A Walangitan. Mas, kalau sumber internetnya dari modem 4G gitu gimana ya untuk rumahan atau warung kecil? Nah, ini seperti yang tadi udah kita bahas, Mas. Bisa pakai perangkat yang
ada modem LTE-nya. Oh, kayak gini tadi nih, 60. Yang outdoor bisa pakai yang Outdoor, SXT ya. LTE kayak gini. Atau mungkin nanti bisa juga pakai yang Ada apa tadi LTAP, Mas namanya? LTAP, iya. ada LTAP mini. Itu juga ada modem LTE-nya. Kalau ini gimana masalah apanya? Gimana Nah. caranya atau lebih stabil atau ini ya kalau stabil lebih tetap stabil yang fiber optik ya. Tapi kalau ini pertanyaannya gitu gimana ya itu Kalau LTE paling stabil ya antenanya di luar ya. Iya, tetap di luar, Pakai Pak. SXT, LTE, Iya. Taruh di luar. apa LHG, LTE. LHG oh lebih LTE gede. malah lebih gede lagi ya Iya, antenanya. lebih gede lagi. Tapi pakai modem biasa kalau memang sinyalnya udah bagus ya bisa juga. Bisa. Jadi pakai router yang ada USB-nya. USB-nya bisa. Oh, kayak router kayak gini ya, Pak. Router yang HPAC ini kan di sini ada USB. USB slotnya. Iya. Ini bisa dipasang modem USB juga sebenarnya, Modem Pak. USB bisa. Makanya banyak pilihan. Atau sebenarnya. kalau modem LTE-nya sudah ada dan ada Ethernetnya, ya sambung Ethernet aja. Langsung ya, Bisa kabel juga. internet. Oh, mantap. Banyak pilihan, Banyak pilihan. banyak pilihan. Solusinya banyak. Solusinya banyak, tergantung mana yang udah punya atau mungkin lebih Ya. enak mana, lebih enak mana gitu. Banyak sih, ada yang mobile juga, tapi memang kalau LTE ya paling bagus ya taruh di luar. Yang outdoor itu tadi ya. Outdoor ya, kayak Oke. SXT gitu. Ada lagi nggak? Satu lagi? Oke, ada lagi satu lagi nih, Mas. Dari Nira. Wih. Mas, tanya, SXT LTE itu jarak maksimal tangkap sinyal GSM berapa kilo? Wah, jarak maksimal tangkap sinyal nih, Mas, pertanyaan. Wah ini agak Sinyal agak LTE. tricky ya. Dulu kalau nggak salah Endang Sukamti itu pernah bawa ya Pak Pernah bawa ke Papua. ke Papua ya. SXT gini juga ya. SXT LTE. SXT LTE. Ya. SXT LTE Iya. dibawa ke Papua, Pak. Dibawa ke Di atas daerah kapal. Raja Ampat. Oh, Jadi dia kayak ada trip gitu di laut, di tengah laut dia pakai ini dan itu berhasil ya Pak buat internet ya. Sekitar 1 kilo dari daratan gitu sudah bisa nangkap sinyal. Sudah bisa nangkap Iya. sinyal. Itu kalau di laut, mungkin kalau di daratan pasti beda. Tapi saya sih biasanya tetap patokan secara ini ya, data. Jadi misalnya di handphone kita lihat sinyalnya ada apa atau enggak. Oke. Kalau misalnya memang benar-benar enggak ada ya kemungkinan pakai SXT juga mungkin susah ya. Susah. Karena ada banyak pertimbangan. Satu masalah band. Ya, bandnya yang Frekuensi. dipakai juga beda-beda. Nah, satu di daerah situ mungkin layanan dari seluler merek tertentu enggak ada. Oke. Nah, makanya kemudian patokan di handphone. Kira-kira kalau di handphone itu 1 bar lah kalau enggak 1 atau 2 bar mungkin bisa diganti pakai. Pakai SXT LTE Supaya sinyalnya bisa dapatnya lebih gede. Supaya dapatnya bisa lebih gede. Oke. Itu. Jadi ini anggap aja ini kayak modem outdoor lah ya. Itu modem order. Modem outdoor yang keluarnya udah Ethernet gitu. Lebih simpel dan memang secara casing daripada kita beli yang modem USB terus kita pakai Tupperware, Iya. Wah, iya. ini Dan antenanya lebih besar. antenanya lebih besar. Tupperware itu tuh Loh, apa namanya? Sik, kok tiba-tiba ada? Akhirnya tadi ke bawah Mas. Oh, Cak 5 kali. Oh. Alun-alun. Sama bawa cangkir gini, Mas. Enggak sadar saya tadi. Yang itu. luar biasa. Nggak tiba-tiba ada ya. Kaget saya. Udah berapa kalori, Mas? Wah, langsung singset saya. Oh, Singset. Nyetir becak. Becak wifi Mas. oh udah ada wifi-nya sekarang udah dipasang. Saya pasang. Buat dikasih remote itu kayak mobil aja, jadi kita bisa cuman di sini terus. Oh, kan sudah saya tracking lewat. Wow. Ya. Pakainya jam trackingnya. Trackingnya pakai jam. Jamnya Udah smart toh. Wih, Smart. Smart Nusantara. Wah, jualan Mas. itu beda, Mas. Tolong ya, Mas. Itu ya. Jadi ada banyak jalan lah menuju internet. Kalau yang untuk jarak maksimal tadi paling gampang tadi. Ya. Di patokan dengan HP. HP. Kira-kira Di sinyal handphone apa? ada aplikasi namanya Net Monster. Net Monster buat lihat sinyal sama band yang dipakai berapa. Iya, ada Kalau- juga itu, Pak. Kalau dari modemnya sih dia support dari band 1 sampai 40 lah ya. Iya, Tuh, udah ambil operator-operator di Indonesia itu Support bisa lah ya. semua. support masuk Support semua. Biasanya sih dia pakai 1800 sama band 2300. 40 itu berapa? Nah, 2300. Kebanyakan sih segitu. Itu kalau yang LTE ya. Oh iya. Monggo loh, wah ini banyak makanan Saya ya. kan ngebon. Model bon. Temannya Pamungkas ini. Kok temennya Pamungkas? To the bone. Take me. If I never told you. Lanjut. Nyanyi. Oke,
Tadi kita sampai mana tadi? Wah. Bahasa ya. Pamungkas ya. Tadi saya pertanyaan Oke. LTE Tadi router pertanyaan. mana ya? Nah, Baru sekarang kalau yang berbayar, Mas, kira-kira dengan menggunakan router mikrotik ini, itu kita masih butuh perangkat lain nggak, Mas? Kalau misalnya kita mau menyediakan WiFi yang berbayar. Enggak sih. Ya tadi Enggak. pilihannya kalau misalnya mau pakai warungnya areanya gede gitu. Ya tambahi eksternal tadi kayak ini nih. Oke, Ya, itu oke. cuman untuk yang distribusi wirelessnya ya. Kalau untuk yang server autentikasinya ini tadi, Mas. Tergantung nanti pengennya model WiFi yang dia itu kalau secara teknis namanya adalah WPA. WPA itu jadi kalau orang mau connect ya cuman masukin password gitu Oh, doang. ada passwordnya gitu ya, Mas. Oke. Terus ada lagi biasanya dipakai adalah hotspot. Hotspot. Ya. Hotspot itu kalau orang mau connect ke internet harus masukin username dan password lewat browser. Oh, jadi ketika dia udah connect WiFi, Mm-mm. kemudian nanti diminta memasukkan yang namanya username password. Iya, Itu biasanya biasanya kalau di warung-warung atau di nggak usah sebut merek lah ya. Itu ada yang namanya beli voucher gitu ya. Di Mas? voucher ada. Oh, oke. Makanya kadang-kadang suka rancu adalah ini free wifi atau free hotspot gitu. Kadang ada yang nyebut hotspot, ada yang nyebut wifi. Yes, pokoknya itulah. Free WiFi, Free wifi. hotspotnya berbayar. Hotspotnya berbayar. Jadi ini intinya kayak portal lah ya. Portal loginnya. Captive portal. Ya, jadi harus masukin username tersebut. Nah, kira-kira yang di sini mau dipakai yang mana? Gitu. Oke. Nah, itu tadi pilihannya. Monggo, Ada, monggo. Mas. Wah, luar biasa. Monggo, Mas. Ya karena ini semua sudah datang, kita pamit. Wah, ini udah kelas-kelas berat semua. Sehat Mas Ujo? Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Monggo lo bisa disambil. Kopi tinggal. Wah, tambah lagi. Ayo sini. Mau pesan apa? Ini yang disuruh filter pertanyaan malah sampai sini ini. Mau pesan apa? Kopi coklat setengah panas setengah adem. Kop. Kopi apa coklat, Mas? Anget berarti. Ngerti lah. Oh. Wes apal. Saya tak minum dulu. Ini bahasa apa ini ramai banget. Wah, ini mau Wah, dipasang wifi katanya. Buat penglaris, Mas. Wah, ini ramai. Modelnya WiFi. Jadi tadi aku request order by GoFood bisa harusnya ya. Wah, Wih, bisa. bisa. Sini tuh bisa. Merek GoFood. Oh iya. GoFood bisa. Terus Gocak. Ayo ngep. Ini. Sapu Food juga bisa. Sapu food. Bisa pakai kris nggak? Bisa. Bisa. Wah, Kris siapa, Mas? Kris empu gandring. Jahit lakon. Do kris oleh. Wah, berarti bayar pakai kris ya. Bayi jimat. Ya ini diputar ya dikit-dikit. Monggo. ngomong-ngomong diminum. Kecap asin. Ya lanjutnya. Jadi gitu Mas Panji. Ya, tergantung ini kan lumayan banyak pengunjungnya juga. Jadi kalau mau nyaman sih sebenarnya pakai yang WPA biasa tadi kayak wifi. Pakai yang biasa. WPA 2. Jadi tinggal di sini ditulis passwordnya. Mm-mm. Misalnya passwordnya bayar 5.000 gitu ya. Tapi ini yang perlu diperhatikan juga ya. Jadi Iya, kadang-kadang maintenance-nya nggak diperhatiin. Oh, maintenance-nya. Oke. Kamu mau minum apa? Kebutuhan untuk maintenance itu kira-kira butuh maintenance kayak gimana, Mas? Kalau di Maintenance warung-warung gitu? biasanya sih kalau ini paling yang pertama adalah ganti password wifi. Oh, harus ya, Mas? Jadi biar nanti ini kan di seberang-seberang ini kan juga ada rumah-rumah warga. Itu sinyalnya nanti kalau sampai sana, wah warga bisa internetan terus. Oh, nggak jajan, Nggak jajan. tapi ikut internetan. internetan. Itu, Mas. Jadi harus sering-sering diganti passwordnya. Atau kalau mau lebih aman kayak tadi pakai hotspot juga bisa. Pakai hotspot bisa ya, Mas? Bisa. Oke, berarti kalau pakai hotspot itu kita jualan voucher nanti. Mm-mm. Ada username passwordnya. Atau gini Mas, apa namanya? Gimana Pak Valen? Kalau warungnya kecil, Iya. AP-nya ya kecil aja. Wah, HP-nya biar sinyalnya nggak keluar-keluar. Biar sinyalnya nggak bleber. Bisa itu, bisa itu. Kalau agak luas daripada pakai satu AP besar, mending beberapa kecil. Oh, Oh, biar sinyalnya nggak Beta keluar-keluar. kupanya nggak terlalu. Bisa, nggak bisa. terlalu sampai ke rumah Iya, tetangga. kita bisa kontrol gitu Bisa, ya, bisa. powernya. Ya sebenarnya sih di Mikrotik ada settingan ya buat Ada, ngecilin apa powernya. Jadi biar pancarannya nggak terlalu jauh. Betul kan Man? Oh nggak diem aja kamu. Pelanggannya bisa ini pasang repeater. Wah, Ini salah satu tetangga yang nakal ya. iya. Katanya kayak gini. Makanya kemarin pas dia mau ngurus kakak saya nggak tanda tangan. Oke.
Jadi buat warung-warung yang rumahnya di sekitar rumah Maman, nah hati-hati. Hati-hati. Malah kalau bisa warungnya itu ini pakai aluminium foil. Di Sinyalnya pakai nggak aluminium keluar. foil. Itu ya, jadi bisa diturunin atau pakai memang AP yang sinyalnya kecil Sinyalnya atau kecil. tadi pakai hotspot aja. Pakai tambah autentikasi hotspot. Mm-mm. Oke. Ngapain? Ya dipegang mantu loh. Berarti sinyal Nah, sini kecil itu aja. bukan berarti suatu masalah ya. Oh bukan, bisa. Kan wah Pak, sinyalku kecil banyak yang komplain gitu. Mm-mm. Yang penting pas, Yang penting pas. Apa-apa tuh kalau kebesaran ya nggak enak, Oh. Ya kecil dia. ya kurang. Gimana Pak? Berarti yang penting itu Besaran sesuai nggak dengan Oh, kebutuhan. Coba kebutuhan. Pas ukurannya. Pas ukurannya. Jadi gitu. Bisa sama-sama menikmati lah. Sinyal wirelessnya tadi. Iya. Oh, Gak usah mikirnya klarifikasi mas. Oh sampai klarifikasi loh. Dan kalau AP-nya banyak itu kan jumlah user per AP-nya juga Ya, terkontrol. betul. Bisa share beban lah. Karena AP yang kuat user banyak itu jauh lebih mahal daripada yang kecil-kecil. Oh iya. Iya. Mau makan gorengan pakai minyak wijen mas. Gak apa-apa ya mas. Nggak Tak apa-apa. bukain mas. Kita pasin itu. Kita pasti. Angel warungnya. Tapi masih agak masuk lah mas daripada minyak wijen mas. Gitu ya. Jadi pilihannya apa? Tadi dapat ini barulah dari Pak Valen ya, daripada sebenarnya kalau secara ini sama ya, cuman secara wirelessnya hitungan costnya kita beli satu access point yang bisa handle user banyak itu harganya juga lumayan, Ya. Cukup mahal juga. cukup mahal. Bisa buat beli AP kecil-kecil Yang- 5 Kadang-kadang tuh beli AP kecil Heeh. 5 lebih murah daripada Lebih AP murah. 1 yang besar. dengan AP 5 share beban, terus cakupannya juga mungkin bisa lebih jauh lagi. Ya. Tergantung warungnya. Kecuali tadi mau setting yang kantor bapak gede tadi. Nah itu mungkin itu perlu akses point yang memang Banyak. Kalau kantornya bapak Gede. Kalau kantornya kecil ya satu aja. masih muter di situ ya pokoknya kita. Ini namanya teknik callback. Enggak. Kalau yang bisa kepleset man mungkin kan agak kena ini. Jadi Gak kalau kena apa mas? kena apa? Bel. Pagar itu ya mas. Iya. Itu ya. Oke. Itu secara fitur yang bisa digunakan di Mikrotik sebenarnya banyak. Salah satu yang banyak dipakai adalah hotspot tadi atau portal. Itu tadi kalau kita pakai WPA 2 yang pakai password itu kan salah satu maintenance-nya adalah dengan rutin mengganti password. Ya. Nah, kalau yang pakai hotspot ini Mas, butuh maintenance juga nggak? Oh butuh. Gimana, Semua Mas? itu kalau nggak dirawat itu Oh, kan kalau yang dirawat nggak akan khianat. Wah. Yang dirawat tak akan hianat. Wah. Mulai curhat ini. Kalau semakin malam semakin sudah jam 2 kurang. Panas sudah mulai ini. Jadi maintenance-nya yang paling sering lupa itu adalah kalau kita limitasi misalnya kayak hotspot ya. Nah, si hotspot itu kan kalau misalnya limitasi misalnya kayak kuota yang biasa dipakai. Oke, Kalau berarti limitasinya habis kan user itu udah nggak bisa dipakai lagi. Mm-mm. Nah, biasanya itu harus dihapus atau kita create user baru. Oh. Itu maintenance-nya. Salah satu maintenance-nya adalah dengan merawat user-usernya ini ya Mas. Username. Merawat user. Bukan merawat user. Kamu nak kalau datang terus Oke. dirawat gitu. Warung apa ini? Wah, malah. Jadi treatmentnya. Wah. Bisa. Jangan kejauhan Sebelah ini SMA user. lagi. Wah. Jangan kejauhan ini username yang dirawat Iya. ya. Tak kira ini tadi ini loh kaca terus dalamnya ada nomornya. Wah, akuarium. Nyata kosong. Ditambahi Mas. Itu jadi yang paling penting itu selain dipasang terus udah running ya maintenance. Oke. Maintenance-nya Mm-mm. sama apa tadi Mas? Monggo dilanjut dulu. sama config-nya juga harus benar juga. Oke, berarti Jangan yang langsung kadang-kadang orang wis pokoknya nyebar wifi lah gitu. udah bisa connect, udah Nggak bisa selesai. connect udah, tapi nanti pas banyak orang pakai, wah, lemah. Lambat. Wah, yang satu wah kenceng. Wah, Wah, ini. nggak Berarti ini benar. bermasalahnya di mana ini Mas? Passwordnya masih kan kosong. ada. Wah, passwordnya masih Sering loh kosong. itu. Masih admin. Masih admin tanpa password hotspotnya. Wah, Sering banget. sering banget. Jadi apalagi kalau misalnya settingnya copy paste dari ini ya. Dari mana Mas? Ya, pohon Dari tutorial. blog. Internet gitu ya, Mas? internet Oke. gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu asal copy paste, Mhm. jadinya malah ambiar.
Oke, berarti sebenarnya selain rawat username tadi, itu kita juga perlu menambahkan yang namanya security di jaringan kita. Iya, harus ada security. Yang paling pokok, yang paling simple itu kita harus mengganti default username yang buat login ke Mikrotiknya. Ya, itu yang pertama. Oke, Karena kan itu kalau yang misalnya yang datang kayak Man kayak gini, dia pasti buka laptop langsung buka Winbox. Dah pasti suram. Iya. Nah. Pasti ada aja caranya gimana Iya. cara pakai internet secara wah, Wah, dah susah. Pokoknya gimana caranya internet dari warung ini masuk rumah saya, biasanya gitu. Gitu. Susah. Internet masuk rumah. Wah. Wah, narik kabel baru. Oh, bisa. narik masalah kalau Ada perhatian massa. Oke, terus ini juga kadang ada masalah gini Mas kalau di warung itu Mas. Saya kamu banyak masalah dari tadi. Oh iya Mas, Oh. hidup itu hanya berkaitan dengan satu masalah ke masalah yang lain. Oh. besok ada Pak RD aja. Wah. Wah, kayak gitu. Pamit dulu ya. Ada acara ya. Oke, kita pamit dulu. Oh, harap quote of the day. Oke, ini tadi apa Mas tadi Mas? Security, masalah. Lupa masalahnya apa ini tadi. Oh, memang kalau nongkrong di sini tuh kita Karena kan masalah Jadi lupa ini Mas masalahnya apa. nggak apa-apa. Memang kalau kita nongkrong di warung ini tuh kita memang masalah udah langsung lupa. Oke, masalahnya gini Mas kalau di warung itu. Kadang kita lupa bayar, oh enggak. Kadang internetnya itu dipakai di satu user aja. User yang lain itu kadang lemot, yang datangnya belakangan lemot. Nah, itu biasanya kenapa Mas kalau kayak gitu Mas? Ya karena datangnya belakangan, suruh datang. Oh iya ya Mas. Heeh, duluan aja. Jadi ada jam-jamnya itu ya Mas di Ada, warung. kita itu? kasih Oh, kuota gitu. ada model absen. Jadi kayak booking. Oh. Enggak, kalau misalnya di Mikrotik kita bisa ini sih, pakai manajemen bandwidth. Oke, ada manajemen bandwidth-nya Wah, juga ada, di Mikrotik Mikrotik. lengkap ya. Selain autentikasi, ada yang namanya WPA2, ada yang namanya hotspot. Itu di sini juga kita bisa buat yang namanya manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth. Oke, caranya kalau mau manajemen bandwidth itu tadi pakai apa, Mas? Kalau biasanya sih kita simple queue. Ada fitur namanya simple queue. Atau kalau di hotspot ya dia kita bisa bikin limitasi dinamik ya. Jadi user ini kita bikin rate-nya berapa secara otomatis gitu bisa. Ada yang namanya rate limit gitu ya, Mas? Ada. Oh, oke. Ada. Jadi sebenarnya itu udah secara otomatis ketika usernya login dia otomatis bikin simple queue juga. Oh. Jadi sebenarnya kalau kita pakai yang namanya hotspot tadi, itu kita bisa manfaatin yang namanya parameter rate limit tadi ya, Mas? Banyak di situ yang dimanfaat. Kita bisa Bisa PCQ juga. Oke. PCQ Oh, bisa. iya. Nanti dia dibagi rata. Jadi kita punya bandwidth berapa, ada klien berapa yang ngorek dibagi rata. Dibagi rata. Oke. Gitu. Makanya sebenarnya mau kita jaringan di warung, mau kita jaringan di kantor, mau Oke. di Soho dan segala macam, sebenarnya basicnya sama. Konsep dasarnya sama ya? Konsep dasarnya sama. Oke. Gitu. Jadi walaupun kalau ada pertanyaan, Mas aku punya coffee shop, Mas aku punya Warung. angkringan, warung, kampus, sekolah itu sebenarnya basicnya sama. Tinggal kita ngembangin akses point, kita nambah misalnya ada PC yang butuh kabel itu ya langsung ditambahin switch aja. Sebenarnya basicnya sama, cuman mungkin Basicnya sama. untuk kebutuhan di limitasi bandwidthnya itu mungkin yang sedikit berbeda gitu Iya. Mas. Oke. Limitasinya gitu kan ada detail-detailnya. Gitu enggak, Man? Iya. Wow, jatuh. Kamu tuh ngapain man di sini? Man? Hampir tadi Pak lewat. Oke. Sebentar. Mas Novan kan tukang beca. Ya. Pak Valen ini eksekutif. Lah kamu apa profesinya? Saya apa ya? Tetangga julid itu tadi. Tukang nyari internet gratis. Bisa. Susah. Ya kayak gitu. Apalagi Man, kamu kira-kira biasanya kalau di warung gini nyolong internetnya gimana? Biasanya sih kalau di warung tuh udah ada ini ya tulisan wifi gratis gitu. Sebentar. Nyala nggak nih? Jadi perasaan Anda gimana? Mantap. Lanjut. Ayo mantapnya ini tadi apa? Kalau nyolong internet tadi caranya gimana? Yang apa nih Mas? Kayak warung gitu tiba-tiba wah ada wifi nih. Terus biasanya yang kamu pikirin apa? Pertama tuh dianalisis dulu. Wih. Kita ke warung itu kan Oh. mau duduk itu nyari yang tempatnya itu deket sama akses point. Dengan tujuan dapat Sinyalnya lebih kuat. iya sinyal yang lebih kuat. Biasanya lihatnya dari mana? Dari alatnya apa pakai wifi analyzer gitu? Dilihat
survei lapangan aja. Berarti besok ini apinya Sembunyiin. Nah, taruh di ini atas sebenarnya plafon. kita mengundang penyerang ini nah. Iya, Itu jadi buat kita kan tahu cara studi mencegahnya kasusnya. itu kayak Iya, gimana iya. nanti. Lanjut. Kalau misalkan nggak kelihatan ya pakai aplikasi atau apa gitu. Ya. Bikin yang gede mana nih sinyalnya gitu. Deketin, muter-muter. Kalau udah ya misalkan di warungnya itu ada tulisan passwordnya, ya udah langsung pakai aja. Kalau nggak ada, Kalau nggak ada biasanya tuh warung ada yang harus tanya ke penjualnya, ke bakulnya gitu. Bakul. Atau kadang kita harus beli dulu nih. Kan kadang kita beli terus dapat nota Ya. di print gitu. Itu kalau nota nggak perlu ke notaris ya? Enggak. Itu biasanya ada tulisan passwordnya. Oh gitu. Nah, biasanya nggak ada Tapi biasanya kan minimal. kamu mesti berpikiran bagaimana caranya dapat gratisan toh. Saya rumahnya deket gitu. Dia nyari di meja yang lain. Oh. Kalau ada kertas password itu Sisa-sisa itu ya Pak? nyari sampah-sampah nota Nyari lu ya. sama-sama gitu. Pojokan gitu, nyari password. Ini mungkin bisa jadi loh ya, karena di luar negeri itu yang kasus-kasus kayak gitu kan nyari tempat sampah gitu. Iya. Makanya perlu dihancurkan. Kertas-kertas sampah-sampah kayak gitu ya. Iya, itu termasuk ini pribadi. Wah, nanti di warung harus ada penghancur kertasnya. Iya. Oh iya. Penghajar masa depan juga ada. Ini yang jalan internet ini. Wah. OTT ini. Operasi tangkap tangan ini. Wah. Operasi tangkap tangan. Wah, luar biasa. Luar biasa. Oh, ini saya baru tahu loh, ini di area warga kita ada penjahatnya. Langsung ditangkap loh ini. Monggo Mas. Aku ada pertanyaan. Tapi ini mewakili teman-teman aja ya. Oke. Mewakili teman-teman jadi dari Mas Nanda Shainet. Wah, ya. Wah, Cara mengatasi make acak dong, Bos. wah, Ini mereka acak ini. mereka acak. Aku mau kamu yang jawab. Mas, yoga aja nggak apa-apa. Kamu cari masih dulu ya. Nah, make acak ini sebenarnya satu fitur sebenarnya untuk melindungi pengguna ya di Android 10 Ya. kalau aku nggak salah. Mulai dari Android 10. Android 10. Jadi sebenarnya ada satu celah juga di make acak ini, sebenarnya dia hanya bisa acak kalau dia pindah SSID. Oke, kalau SSID-nya berubah. Jadi misalnya kita connect ke warung Bode. kalau baru connect sekali ya. Iya. Jadi kalau misalnya baru connect itu ada SSID misalnya warung Bode. Heeh. Ada satu lagi namanya warung Bode 5 Oke. GHz misalnya. Oke. Nah, ketika nanti dia pindah SSID, baru Mac-nya akan Ngaca. Berubah. ganti. Nah, caranya gimana? Caranya ya samain aja semua SSID-nya. Biar nanti kalau pas dia connect, ya Mac pertama itu yang kita tangkap. Meskipun roaming enggak. Meskipun roaming nanti kita bikin banyak AP tapi SSD-nya cuma satu gitu, Pak. Jadi ketika dia pindah-pindah, yang akan dipakai Mac-nya sama terus. Oke. Kalau misalnya Mas, di HP itu ada yang namanya remove this network atau forget this network. Nah, kalau kita remove atau kita forget, itu Mac-nya nanti berubah lagi nggak Mas? Kalau dari percobaan kita enggak. Enggak ya Mas? Enggak. Jadi tetap pokoknya patokannya dari SSID. Oke. Jadi walaupun itu di forget atau bahkan mungkin di flash ulang, Di flash ulang HP-nya. OS-nya, Oh, itu oke. nanti Mac acaknya dia ternyata tetap menjerit Mac yang sama untuk SSID yang sama. Oh. Ya, kuncinya adalah pokoknya SSID-nya itu yang disamain di semua Perangkat area. Ya. di semua HP-nya. Jadi atau kalau mungkin, ini ya, Mas, kalau apa namanya dia pakai hotspot, ya dia akan connect sekali, Ya, login, dia nggak berubah-berubah. nggak berubah. Sebenarnya nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah sebenarnya, Pak. Atau mungkin kita tambah security. Tambah security. Pokoknya kita bikin kayak semacam whitelist lah ya. Oke. Nah, pokoknya kalau kita Mac itu kita masukkan ke access list misalnya kalau di wireless, terus yang lain nggak boleh connect misalnya. Oke, udah Jadi, connect langsung masukin ke access list. access list. Jadi nanti kalau HP-nya itu dia berubah Mac-nya, entah dimatiin atau dinyalain private Mac-nya itu, Heeh. malah nanti dia nggak bisa connect. Oke. Baru kalau dikembaliin, baru bisa connect lagi. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Tapi patokannya tetap Mac pertama ketika dia connect. Oke. Mungkin untuk pengelola warungnya yang handphonenya tiap hari ke sana, di handphonenya yang dimatiin. Iya, Karena kalau kan ini bisa dimatikan per SSID. betul. Jadi kalau misalnya memang di kantor yang memang kita bisa handle pengguna handphonenya, ya sebaiknya diminta untuk matiin. Tapi Mematikan kalau kita untuk di SSID. betul untuk SSD di kantor atau di warung. Tapi kalau yang kayak warung gini yang datang orangnya
Beda-beda kan kita nggak bisa ngontrol itu gitu. Makanya kemudian kita set di access point-nya. Masalahnya kenapa kalau MAC aja? Kan kalau dia pakai hotspot tinggal login aja. Login aja. Nggak peduli MAC address-nya. Nah, cuman kan kalau misalnya dia matiin nyalain, mungkin yang harusnya tadi limitnya udah kena, jadi nol lagi. Bikin limit baru lagi. Jadi dia masih bisa internet gitu loh. Yang harusnya handphone ini, oh dia udah limitnya udah kena nih, udah habis. Tapi pas dia ganti MAC address, jadi bisa internetan lagi. Mungkin itu yang jadi permasalahan. Concern teman-teman di jaringan. Nah, detailnya seperti apa? Nonton tutorial kita ya nanti ya. Nanti tapi Baru kita bikin. nanti tapi Kalau enggak di artikel. Kita udah bikin artikelnya teman-teman di citraweb.com. Nanti langsung aja di citraweb.com artikel harusnya minggu ini ya. iya minggu Tayang. ini. Minggu ini tayang. Jumat lah kan. Ya, Jumat lah pokoknya. Besok lah Jumat. Iya ya, Jumat itu Oh. besok. Ya besok dicek. Ada lagi nggak pertanyaan? Ada lagi Mas. Dari Mas Ihya Ulumuddin. Nah, tadi kan kita nyaranin perangkatnya itu adalah CAP. Nah, ini ada pertanyaan Mas, router CAP Mikrotik maksimal bisa menghandle berapa user? Kalau Mikrotik sih idealnya 30 sampai 40 user lah ya dalam Ini satu HP. user Wi-Fi-nya ya, Mas? Wi-Fi. Oke. Wi-Fi-nya. Secara wirelessnya ya. Jadi secara per interface wireless itu kalau untuk CAP itu idealnya untuk 20 sampai 30 klien. Ya 30-an lah. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Iya. Oke. Ada monggo. Ya. Ya sabar. Kalau Mas ya. Dihabiskan dulu. Gorengan masih ada. Mas. Gorengan kan. Emosi. Dulu emosi. Jadi Mas Edu tutorial. Soalnya kalau dia baca dia nggak akan. Oh iya. Pertanyaannya Oh, Mas Yuda. gitu ceritanya. Pertanyaannya Mas Yuda. Yuda Keling. Yuda ini apa? Yuda keling. Ya kan bener kan? Kami mau buat hotspot. Monggo silahkan. HP di tiap kelas ada 24. Oke. Di tiap kelas ada Iya. 24 berarti sak kelas ada paling. Iya. Ya ini semuanya. Siswa. HP di tiap kelas. Ada 24. 24. Komanya kurang. Sabar Mas, sabar. Kopi masih ada. Banyakan gorengan. Otak ini aja. Dia ada 5, Bro. Sudah tersedia G, WhatsApp. G. Oke. Untuk menghandle 900 klien. Kalau router utama pakai CCR 2004 mampu tidak? Oke. Atau pakai yang mana cocok? Oke, kalau untuk CCR 2004 mampu atau tidak, itu biasanya kalau pemilihan produk Mikrotik itu kita berdasarkan berapa bandwidth yang kita kelola dulu, Mas. Yes. Nah, kalau misalnya itu gimana, Mas? Kalau misalnya nanti kita udah tahu bandwidthnya itu yang butuh kita kelola berapa, kita lihat juga dari fitur-fitur apa aja yang nanti mau kita aktifkan. Nah, Hotspot, Mas. oh iya ya tadi. Hotspot. Nah, Hotspot. ini ada terusannya, Mas. Belum selesai ini tadi. Nah, misalnya di sekolah itu kita mau pakai hotspot. Ini kliennya 900, berarti kita harus cari yang lisensinya itu udah level 6. Yang dia itu udah high end lah routernya. Nah, biasanya kalau di sekolah-sekolah kayak gini, itu kita bisa pakai yang router CCR series. CCR series itu bisa. Salah satunya itu ada yang CCR 2004. Nah, iya, masalahnya CCR 2004 ini di sini dia hanya bisa pakai versi 7 yang CCR 2006 2004 16G. 16G. Dan saat ini hotspot di versi 7 itu boleh dibilangin kan? Mas? Hotspot di versi 7 Konfirmasi. Malah konfirmasi. Tim lu HRD. udah dapat sempritan nih tadi. Oke, hotspot di versi 7 itu masih ada beberapa permasalahan. Di antaranya adalah halaman aksesnya itu not found. Jadi lebih baik kalau mau pakai CCR series itu bisa pakai CCR yang seri 1. 1016 yang masih support versi 6. atau 1036 Ya, itu seri bisa. Seri 1000 ya, seri 1000. Yang masih support 6 versi 6 ya. Iya, yang masih support versi 6. Ya, karena versi 7 sampai saat ini masih banyak yang harus dibenahi lagi. Kita tunggu update-nya. Kita tunggu update-nya dari Ya. mikrotik.com. Betul. Kalau cuma sekedar 1000 user dan apa ya? Wi-Fi ya, terus Ya, Wi-Fi. harusnya sih CCR yang manapun bisa, Bisa, ya. bisa. Nah, cuma nanti kadang-kadang kita kilaf
settingnya banyak banget. Ya, semuanya terus diaktifin. Semua fiturnya diaktifin. Layer 7-nya diaktifkan Iya. kayak gitu-gitu. Firewall-nya banyak. Firewall-nya ruwet. Copy paste. Wah, Terus apa namanya Q3-nya bertumpuk-tumpuk Ya. gitu ya. Padahal kan Q3 cuma bisa dihandle oleh satu Satu core. prosesor. Ya. Tuh. Jadi ini ya, sebenarnya nggak harus yang high end banget. Masih pakai 109 aja bisa lah masih. jadi sarannya kalau emang mau ngaktifin hotspot sih pakai yang masih support versi 6 dulu. Sementara. Sementara Ya. seperti itu. Ada lagi pertanyaan Ada Mas? sebelum kita Apa? tutup? Ada lagi Mas dari Pak Abu Sofyan. Mm. Untuk sistem PAP, Ya. apakah bisa satu SSID banyak akun? Bisa. Pakai Monggo. radius tapi. Ya, jawabannya bisa, tapi nanti bisa di combine dengan menggunakan radius. Yes. Kita juga baru bikin videonya itu. Nanti yang- ditunggu aja tutorialnya. Well, kita tuh sebenarnya udah punya cenayang yang kira-kira orang tuh mau nanya apa itu udah kita bikinin videonya. Pokoknya kalau udah pakai Nah, kita yang ngomong cenayang dia jatuh kan. Nah, itu. Ada ini ada kalau bahasa Jawa itu ada sasmito. Wah, enggak tahu toh. ini sini sih yang wahyu ya. Inisian Wahyu itu kayak gini. Jadi itu udah kita wah ini kira-kira kasusnya apa? Mac Aca. Nah, Tadi kaca kita tadi bikin udah. videonya. Ini PAP. PAP kita kemarin Bisa. juga ada. Tinggal tunggu tayangnya aja. Iya. Makanya jangan lupa subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya. Betul. Wis. Masa ya bridgingnya? Masuk dong. Masuk dong. Oke, Ya. lanjut ya Mas. Ada Dari ada Pertanyaan lagi nggak ada? ada dari Pak Julian Akbar. Mm-mm. Solusi AP beda merek tapi SSID jadi satu biar perpindahannya smooth gimana ya? Solusi. Iya. Beda merek tapi SSID jadi satu biar perpindahannya smooth. Nggak ada masalah kayaknya. Sebenarnya nggak ada masalah. Asalkan ya, Mas. security sama SSID-nya Nggak benar-benar ada kecikin, masalah. nggak ada Terutama masalah. kalau AP-nya di bridge. Iya, jadi DHCP apa segala macam di router utama, Ya. AP-nya cuma untuk apa ya? Nyebarin bridging. wifi aja. Karena SSID-nya disamakan aja kan. Iya, karena betul. kadang-kadang ada AP yang ada NAT-nya. Ya, kalau enggak DHCP-nya nyala. Iya. Nah, Tuh dimatiin aja. Atau kalau enggak ya pakai mikrotik semua kan beres sebenarnya. boy. Kenapa harus beda merek? Kalau teman-teman pengen beli mikrotik banyak terus mau Boleh, Pak, ya? diskon, langsung aja kunjungi ke citraweb.com. Masuk. Iklannya apa aja Mas? Oh, di citraweb.com ada banyak. Salah Kalau- satunya. Salah satunya adalah nanti di setiap hari Senin kita akan ada diskon. Woi, ada diskon. Ada. Hari Senin harga turun. Jadi nanti setiap minggunya kita akan ada promo mingguan. Ya, Jadi langsung aja kunjungi di citraweb.com, nanti item produknya macam-macam. tiap hari Senin item produknya yang dipromo berubah. Berubah-berubah. Monggo. Semuanya. Minggu ada. harga naik. Satu minggu harga naik. Sabtu Minggu. Seninnya turun lagi. Sabtu Minggu ada promo ya. Promo weekend. Ada. Oh. Ada promo namanya SMS. Promonya SMS Nah, namanya. Sabtu Minggu Senin. Wih, Wah. kirain pesennya SMS. Enggak. Jadi Oke. ada pokoknya promo terus di situ. Terus juga kita masih ada free ongkir Pulau Jawa. Oke, jadi buat yang khusus di Pulau Jawa nggak perlu mikirin ongkir. Enggak perlu mikirin ongkir. Jadi kalau tadi beda merek ganti semua pakai mikrotik. Iya. Kalau ada mikrotik, kenapa pakai yang lain? Wah. Itu ya. Terus kalau misalnya teman-teman masih wah ini punya voucher marketplace nih. Cashback, woi. Cashback, Tokopedia dan segala macam nanti langsung aja cari ada official store-nya Citraweb namanya adalah Citraweb. Ya, jadi nama store-nya ada Citraweb, jangan yang lain. Iya. Pastikan logonya logo Citraweb. Ya, logonya Citraweb. Karena ada beberapa yang memang apa namanya kayak nyaru gitu ya. Ya, betul, Pak. Meniru. Menyerupai. Menyerupai. Citraweb. Nah, itu Membo, yang harus membo. hati-hati. Ya, Kalau nggak pasti tanyakan ke akun-akun sosmed kami. betul. Ini bener nggak produknya Citraweb? Nah, Ya. akan kami jawab. Mm-mm. Ditanyakan juga boleh ada diskon lagi kapan untuk produk ini? Nggak apa-apa akan kita Gak apa-apa, ya. Kita ini kok ya responsif lah ya. responsif. Nanti kita di chat boleh, nanti telepon juga Telepon boleh. boleh. Ada juga kita layanan pelanggan di situ ada bisa ngobrol lah kita. Jadi langsung aja cari aja di Citraweb, di Tokopedia, di Shopee, di Blibli. Pokoknya di marketplace mainstream lah ya. Maman tadi dapat hukumannya itu cabling satu kampung. Wow, Cabling satu kampung karena dia luar biasa. Meresahkan soalnya. Iya ini sanksi sosial lah ya, sanksi sosial.
Jadi cabling kerimping semua rumah-rumah Sambil dicemooh. sambil bawa di sini aku pencuri wifi. Emang kebal dia tuh kayak istilahnya apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh rai gede ndasteng. Wah, aduh, Ndasteng. Punya rasa malu itu. Iya. Tadi di sini aja banyak yang lihat tuh cuma makan, nggak komentar. Begitu buka masker merengek. Wah, itu memang Jadi nggak tahu-tahu ada yang lapor kalau ada yang tadi mempraktekkan nyolong wifi. wah ini Seharusnya kan dia narasinya nggak seperti itu gitu. nggak bisa ini sebenarnya. Iya. Ini adalah contoh yang salah teman-teman. Berarti dia ini tadi menceritakan itu langsung dari pengalaman Langsung pribadi. pribadi. Ya. Nah, kebetulan ini tadi ada pihak berwenang yang mengetahui live kita langsung aja. Ini sama kayak yang departemen pajak lah ya. Ada orang flash dipantau. langsung ninu. Lapor pajak belum? Tapi kan nanti acara kita nggak jadi acara lapor Pak toh. Oh, enggak. Lapor Pak. Duh, Cah TV banget. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi langsung aja. Ini kira-kira training ada lagi kapan Mas Yuda? Habis puasa. Habis puasa. Nah nanti kalau Berarti ikuti terus Ya. informasinya ya. langsung aja nanti di citayam.com ada juga halaman training. Nanti teman-teman bisa update di situ. Atau mungkin bisa follow sosial media kita. Oh iya, no, harus dong. Ada jadwal training baru pasti kita unggah di situ. Pasti kita nggak di situ. Jadi kita pasti karena kemarin mungkin pandemi ya, jadi kita belum sempat banyak buka training. Kemungkinan nanti setelah Lebaran lah ya. Ya. Pokoknya Jadi puasa trainingnya kita sertifikasi ya. Sertifikasi. benar-benar. Benar-benar. Jadi bukan hanya kursus. Nah, karena banyak juga orang yang merasa udah punya sertifikat, ternyata sertifikatnya Dari Abal-abal. ini. Nah, Iya, unofficial. Ya sertifikasi memang. iya. Tapi ya itulah. Lanjut ngomongnya. Jangan lupa juga follow akun TikTok kita ya. Oh, TikTok. Wah, karena TikTok Wah, ada mau kita TikTok. garap lagi nih. Ya. Ya nanti teman-teman bisa request kira-kira joget yang bagus apalah gitu. Bisa. Artisnya Yang joget Mas juga. yang tadinya follow apa ini? Follow lagi. Gitu ya. Jadi teman-teman selain kita ngobrol-ngobrol, semoga ini juga jadi tambahan Informasi. informasi. Mungkin kalau Ya. ada ide dari teman-teman mau Boleh. di warung Mbok D ini mau jualan apa gitu, ngomong aja, tolong Bisa. Ajeng jualan apa gitu. Misalnya nanti di sini ada mobil roda 3, motor roda 3 itu. Bisa Ya juga. bisa. Atau nanti di sini Ini warung ada. Mbok D ini akan berkembang terus Pak ya. Ah iya, berkembang terus Pak. Ini kebetulan kita baru makanan. Atau tebak daster. Minggu depan Mbok D pakai daster apa? Waduh. Daster. Rasakan ini. Lumayan ini giveaway-nya. Ini. Giveaway daster. Ya itu ya teman-teman ya. Ada lagi Mas Uji pertanyaan nih sebelum. Oke. Dah. Udah. Ya udah tutup dulu. Totalan. Oke. Sebentar dihitung dulu, Mbok D mana nih? Loh ini nggak jadi gratis toh ini? Bahaya. Halo pula. wah, udah di endorse. Jangan masuk Gimana ini? masuk TV. Wifi-nya udah bisa belum? Wah, Nanti kita pasang. Ini kan konsepnya boleh udah beli. ada. Ini udah kita. Tapi udah pemasangannya susun belum. Itu kan Masang kecil polisi. Iya. itu Tapi kan aman, tadi Citranet udah tak tanyain tadi temanku tadi. Terus katanya udah Langsung fiber, Pak. survei konsepnya. fiber. Wow, Fiber fiber. Aman udah berarti. tercover internet. Ya Citranet. Lumayan sih, udah lupa. 200. Lumayan. Bentar. Karena Citranet itu ada dua distribusi ke customer. Oh iya, Ada yang pakai jenisnya, fiber optik, paketnya, ya. Ada yang pakai wireless. Wireless. Oh, Kebetulan oke. kita tuh tercover yang fiber optik. Wah, enak nih. Yang Kak. fiber optik udah ke cover ya. Cover Udah. aman. Yang nggak ke cover ini paling BPJS. Kayak Mark Marquez ah. Loh, kemarin kan pijet toh kemarin akhirnya. Di Sangkal Putung. Jangan butuh. Nah, butung ya jadinya. Ini biar dihitung sama Mbak D dulu ini. ini paling banyak Mas Pujo ini tadi gorengannya 7 toh? Oh iya, ini. Paling banyak ini. Dihitung kok piye? Sama itu kopinya 3.000 10.000. Benjing. Mas Novan. Wah, benjing. Kan ya? Tambah satu. Wah, ya itu tadi 10.000 tambah 500 jadinya 10.500. Ngebon sih. Ya. Saya tadi 5.000 tadi dibayari Luput. Mas Novan tuh. Oh iya sudah masuk kebonnya. Pak Valen gratis ya. Wah, ini. Biar disponsori wifi-nya ini. Oh, enggak masalah sponsor ini. Masalah HRD. Aku wedi. Susah. Ya, Udah Udah ya? gini nih. Ya udah.
Apa? Udah setengah 3 pagi. Belum. Minggu depan itu belum, Bu. Belum, minggu depan belum puasa. Masih ada. Belum, masih satu lagi. Oke. Warungnya masih buka minggu depan berarti ya? Masih buka. Masih. Ini Tapi panganannya tetap iki. tetap. Loh, Mas Pujo enggak bisa datang. Tadi cuma Jadi properti pose. loh. Cuman plastik loh ini tadi. Dimakan Gorengan kok. plastik Mas ini Mas tadi, Mas. Ini cuma plastik loh. Kalau penting warung. Ini kan minggu depan masih dipakai lagi. Iya, cuma plastik kok itu. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mendengarkan cerita kita. Jangan lupa Jangan lupa subscribe dan tombol nyalakan lonceng. tombol loncengnya Ya. agar selalu mendapatkan update notifikasi terbaru dari Yes. channel kami. Ya, Ini udah mulai dingin. Ya. Terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa di live streaming selanjutnya. Tutup warungnya, Bu. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Awali hari-harimu dengan minum kopi. Kopi tarik dari luwak wet coffee. Susu kentalnya manis diminum, nagit bikin happy. Gula arennya, legit lasanya, legit manis enak rasanya. Kopi kekinian nyaman diminum. Ngantri, gak perlu lagi.